Halo sahabatku dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempat kita akan mengupas tuntas kisah-kisah yang bukan cuma menguras emosi, tapi juga menguji logika. Siap-siap, karena kali ini kita akan masuk ke dalam kisah seorang istri bernama Zara. Seorang arsitek sukses yang diam-diam adalah developer properti rahasia. Ketika Zara sedang berjuang di luar negeri untuk sebuah proyek besar, suaminya, Rizky, justru melakukan pengkhianatan terbesar. Ia tega menjual rumah mewah mereka tanpa izin, hanya demi membiayai pernikahan sang ipar, Tika, yang menelan biaya fantastis 2 miliar. Saat Zara protes, ibu mertuanya, Bu Santi, dengan entengnya bilang, itu hanya rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay. Mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya, telepon mereka akan berdering tiada henti. Dan Zara hanya bisa tertawa, karena rumah yang mereka jual itu ternyata bukan rumah mewah Zara yang asli. Bagaimana kejutan besar ini akan mengubah segalanya? Siapa sebenarnya Zara? Dan apa yang akan terjadi pada Rizky, Bu Santi, dan Tika? Temukan semua jawabannya dalam 10 bab kisah yang menegangkan ini. Sebelum kita mulai, yuk buruan like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah. Ketik nama kalian, asal kota, dan kata hadir. Ayo, kita mulai kisah balas dendam elegan dari seorang istri yang diremehkan. Kehidupan Zara selama ini terjalin dalam benang-benang kesederhanaan yang rumit. Di mata suaminya, Rizky, ia hanyalah seorang arsitek lepas yang bekerja keras. Sesekali mendapatkan proyek besar di luar kota, atau bahkan di luar negeri, demi menopang gaya hidup mewah keluarga kecil mereka. Rizky sendiri adalah manajer biasa di sebuah perusahaan, dengan gaji yang lumayan tetapi jauh dari cukup untuk membiayai rumah megah yang mereka tinggali, sebuah properti fantastis dengan desain modern minimalis yang selalu dikira Rizky adalah hasil dari pinjaman bank yang dicicil mati-matian oleh Zara. Padahal, Rizky sama sekali tidak tahu bahwa di balik citra arsitek biasa itu, Zara adalah developer properti rahasia kelas kakap, seorang pemain besar di industri real estate yang namanya dikenal di kalangan konglomerat, namun sengaja ia samarkan dari keluarga suaminya. Pekerjaannya di luar negeri kali ini bukanlah sekadar proyek lepas, melainkan sebuah kontrak pembangunan resort mewah skala internasional yang menuntut kehadiran fisik Zara selama beberapa bulan. Keputusan untuk pergi sudah bulat, didorong oleh sebuah tujuan ganda, menyelesaikan proyek yang akan melambungkan kekayaannya lebih jauh, dan memberi jarak dari tekanan halus yang tak pernah berhenti dari Bu Santi, ibu mertuanya, dan Tika, adik iparnya. Bagi Bu Santi dan Tika, Zara selalu menjadi sosok yang dilihat sebelah mata. Menantu yang dianggap beruntung karena mendapatkan Rizky, putra kesayangan mereka. Mereka hanya melihat penat di wajah Zara sepulang kerja, dan bukannya kemakmuran yang ia ciptakan. Mereka tak pernah tahu bahwa di balik laptop sederhana Zara tersimpan peta-peta properti bernilai triliunan rupiah. Malam terakhir sebelum keberangkatan, suasana di rumah terasa hambar. Rizky terlihat lebih sibuk dengan ponselnya daripada menyiapkan kebutuhan sang istri yang akan meninggalkannya. Ia hanya berpamitan singkat, mengucapkan selamat jalan tanpa kehangatan yang berarti, seolah kepergian Zara adalah sebuah kelegaan. Zara, dengan ketajaman instingnya sebagai seorang pengusaha ulung, merasakan keanehan itu. Jauh di lubuk hatinya, ada firasat tak enak yang berbisik. Namun, ia memilih untuk menepisnya, fokus pada tujuan utama. Ia sudah mengatur segalanya. Jauh sebelum memutuskan pergi, Zara telah memindahkan sebagian besar aset likuidnya ke rekening-rekening yang tidak terdeteksi, dan yang terpenting, ia telah menyiapkan jebakan yang sempurna di rumah mewah yang mereka tinggali. Rumah itu, yang terdaftar atas nama bersama Rizky dan Zara, bukanlah rumah mewah satu-satunya, atau bahkan yang paling berharga. Itu adalah rumah contoh, show unit, yang sengaja ia beli dan daftarkan bersama Rizky beberapa tahun lalu sebagai bagian dari uji coba kepemilikan. Zara memiliki rumah pribadi yang jauh lebih megah dan tersembunyi di lokasi eksklusif, yang tidak pernah diketahui keberadaannya oleh siapapun, bahkan oleh Rizky sendiri. Rumah model ini, bagaimanapun, terlihat begitu nyata dan mewah, cukup untuk membuat keluarga Rizky bangga dan silau. Sebelum pergi, Zara sudah menandatangani dokumen notaris yang memberikan wewenang penuh kepada Pak Bimo, pengacara pribadinya yang sangat terpercaya, untuk mengawasi dan mengambil tindakan segera terkait rumah tersebut jika terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sesampainya Zara di luar negeri, fokusnya terbagi dua, proyek besar di siang hari, dan komunikasi rutin dengan Pak Bimo di malam hari. Di awal minggu pertama, semua tampak tenang.
Rizky mengirim pesan singkat berisi laporan harian yang dangkal, dan Bu Santi hanya menelepon sesekali dengan nada mengasihani. Memasuki minggu kedua, perubahan mulai terasa. Bu Santi menelepon Zara dengan nada yang tiba-tiba penuh kehangatan yang mencurigakan, menanyakan kabar dengan detail yang tidak biasa. Ia kemudian mengarahkan pembicaraan pada sebuah topik yang membuat jantung Zara berdesir. Pernikahan Tika. Tika, yang selama ini selalu mengeluhkan nasibnya dan membandingkan dirinya dengan kemewahan hidup Zara, kini akan menikah. Bukan pernikahan biasa, Bu Santi bercerita dengan bangga bahwa Tika akan menggelar pesta super mewah, megah, dan tak terlupakan, dengan anggaran fantastis, 2 miliar rupiah. Zara, dengan kecerdasan yang ia miliki, tidak langsung menunjukkan keterkejutannya. Ia hanya bertanya dengan santai, dari mana Bu Santi mendapatkan dana sebesar itu, mengingat Rizky tidak pernah memiliki tabungan sebanyak itu, dan keluarga mereka bukanlah konglomerat. Bu Santi tersendat sejenak, lalu segera berkilah bahwa itu adalah warisan dari mendiang ayahnya yang baru cair, sebuah kebohongan yang terdengar sangat dipaksakan. Zara hanya mengangguk-angguk di seberang sana, sambil mencatat keanehan ini di benaknya. Tak lama setelah itu, Rizky mulai mengirimkan pesan-pesan yang lebih intens, merengek tentang kebutuhan dana mendesak untuk pernikahan Tika. Ia beralasan bahwa dana warisan yang Bu Santi sebutkan belum cukup, dan ia harus menalangi dulu sebagian besar pengeluaran. Rizky meminta Zara mengirimkan sejumlah besar uang dari rekening tabungannya di Bank X, rekening yang memang memiliki saldo besar, namun sebenarnya sudah dikosongkan oleh Zara beberapa hari sebelum ia pergi, hanya menyisakan sedikit saldo sebagai umpan. Zara membalas pesan Rizky dengan dalih bahwa ia sedang berada di tengah hutan untuk survei lokasi dan kesulitan melakukan transfer sebesar itu. Ia berjanji akan mengirimkannya setelah ia kembali ke kota, beberapa hari lagi. Jeda waktu yang diciptakan Zara ini bukan tanpa alasan. Ia ingin melihat seberapa jauh Rizky dan keluarganya akan bertindak. Di saat yang sama, Zara menghubungi Maya, sahabat terdekatnya yang juga seorang profesional di bidang keuangan. Maya adalah satu-satunya orang yang tahu status Zara yang sebenarnya sebagai developer properti rahasia, dan dialah yang menjadi support sistem emosional Zara. Zara menceritakan keanehan permintaan uang dan kabar pernikahan Tika yang tiba-tiba beranggaran raksasa itu. Maya segera menyarankan Zara untuk waspada, karena perubahan mendadak pada Bu Santi dan Rizky mengindikasikan adanya motif tersembunyi yang berhubungan dengan aset. Firasat buruk Zara semakin kuat. Malam itu juga, ia meminta Pak Bimo untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap semua aset properti mereka, terutama rumah mewah yang mereka tinggali. Permintaan ini dilakukan Zara dengan kerahasiaan tingkat tinggi, hanya melalui jalur komunikasi terenkripsi. Pak Bimo, seorang pengacara kawakan yang sangat menghormati profesionalitas dan kekayaan Zara yang luar biasa, segera bergerak. Keesokan harinya, laporan dari Pak Bimo datang dengan cepat. Hasil pengecekan awal menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan terkait status hukum rumah mewah tersebut. Ada dokumen-dokumen yang sedang diproses di kantor notaris tertentu, mengarah pada indikasi alih kepemilikan. Yang lebih mengejutkan, Pak Bimo menemukan adanya upaya pengajuan pinjaman bank dengan agunan rumah tersebut, yang meskipun pada akhirnya ditolak karena adanya anomali pada tanda tangan, namun niat jahat itu sudah terlihat jelas. Rizky ternyata telah berusaha keras untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Zara menarik napas dalam. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tidak marah, melainkan merasakan campuran kekecewaan mendalam dan senyum puas. Kekecewaan karena suaminya sendiri berani mengkhianatinya demi adiknya, dan kepuasan karena jebakan yang ia siapkan di rumah itu tampaknya akan segera terpicu. Sejak awal, Zara memang sengaja menjaga rumah itu sebagai properti bersama dan bukan atas namanya sendiri, untuk menguji kesetiaan dan kejujuran Rizky. Tiba-tiba, telepon Zara berdering. Itu panggilan dari Bu Santi. "Zara, nak, kenapa teleponmu susah sekali dihubungi?" Ibu dan Rizky punya kabar gembira yang lebih besar. Suara Bu Santi terdengar melengking, penuh kegembiraan yang dibuat-buat, namun di baliknya terselip nada kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Zara menjawab dengan nada lelah, seolah baru selesai bekerja keras. "Ada apa, Bu? Saya sedang di lokasi, sinyalnya kurang bagus." "Begini, nak, Rizky, suamimu, memang anak yang bertanggung jawab. Daripada rumah itu kosong melompong tidak terurus, lebih baik dihidupkan," kata Bu Santi, menekankan kata dihidupkan dengan berlebihan. "Maksud ibu?" tanya Zara, pura-pura tidak mengerti, padahal jantungnya sudah berdetak kencang, menantikan pengakuan itu. Bu Santi tertawa kecil. "Rizky sudah menjual rumah itu, nak.
Uangnya sudah dipakai untuk menalangi semua keperluan pernikahan Tika. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot transfer uang dari luar negeri lagi. Dunia Zara seolah berhenti berputar. Walaupun sudah menduga, mendengar pengakuan langsung itu tetap terasa menyakitkan. Rizky, suaminya, benar-benar tega menjual rumah mereka, tanpa izin, dan bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hanya demi kemewahan adiknya. Zara menarik napas panjang, dan dengan suara yang dibuat terdengar panik dan sedikit terguncang, ia berteriak, "Apa? Rizky menjual rumah? Bu, bagaimana bisa? Itu rumah impianku. Bagaimana dengan barang-barangku? Itu ilegal." Bu Santi justru merespons dengan nada meremehkan, seolah Zara adalah anak kecil yang rewel. "Itu hanya rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay, Zara. Lagi pula Rizky butuh dana mendesak. Semua sudah beres. Kamu terlalu banyak drama. Fokus saja pada pekerjaanmu di sana. Jangan khawatir, nanti kalau kamu pulang, Rizky akan membelikan rumah lain yang lebih kecil dan praktis. Toh, rumah yang itu terlalu besar dan boros." Setelah Bu Santi menutup teleponnya sepihak, Zara terdiam. Air matanya tidak menetes, melainkan senyum yang sangat tipis dan dingin muncul di wajahnya. Rumah kosong tidak dihuni? Tidak usah lebay. Mereka tidak tahu betapa mereka telah meremehkan Zara dan betapa fatalnya kesalahan mereka. Mereka berpikir telah mengambil aset termahal Zara, padahal mereka baru saja menjual pintu depan ke kerajaan properti Zara yang sesungguhnya. Zara segera menghubungi Pak Bimo. "Pak Bimo, Rizky sudah menjual rumahnya. Tolong aktifkan rencana Bimo Alpha 7. Biarkan penjualan itu berlanjut, tetapi Anda harus pastikan ada cacat hukum yang tidak terlihat namun mematikan yang tertanam di dalam dokumen itu. Tepat di detik-detik terakhir sebelum transaksi selesai, saya ingin pembeli itu tiba-tiba gugur." Pak Bimo terdiam sejenak, mengagumi ketenangan dan strategi brilian kliennya. "Baik, Bu Zara. Rencana Bimo Alpha 7 segera diaktifkan. Mereka tidak akan menyangka." Zara tersenyum, menatap pemandangan kota asing yang berkilauan di luar jendelanya. Biarkan mereka menikmati uang 2 miliar itu dulu untuk pesta mewah. Besok, mereka akan mulai panik dan saya akan tertawa. Karena mereka tidak tahu bahwa rumah yang mereka jual adalah rumah yang paling tidak berharga di antara semua asetku. Kemenangan Bu Santi terasa begitu manis. Nada suara Bu Santi yang penuh kemenangan saat menutup telepon dengan Zara masih terngiang di telinganya. Uang sebesar 2 miliar rupiah dari penjualan rumah model itu kini sudah berada di tangan Rizky, dan sebagian besar telah dialokasikan untuk membiayai pesta pernikahan Tika yang tinggal menghitung hari. Bu Santi tidak peduli dengan teriakan Zara tentang legalitas atau kepemilikan. Baginya, rumah itu adalah aset yang terbuang sia-sia, dan kini telah berubah menjadi uang tunai yang bisa mereka nikmati untuk mengangkat derajat keluarga di mata kerabat dan teman-teman. Di rumahnya yang kini kosong melompong, tempat mereka sedang mengemas barang-barang sisa Zara yang dianggap tidak penting, Bu Santi memandang putranya, Rizky, dengan mata penuh pujian. "Kamu memang anak ibu yang paling cerdas, Rizky. Siapa sangka, rumah, kosongan, itu bisa menghasilkan uang sebesar ini. Sudah ibu bilang, Zara itu hanya pintar bicara. Di luar negeri saja dia tidak akan tahu apa yang terjadi di sini." Rizky, yang tadinya diselimuti rasa bersalah yang tipis, kini merasa benar-benar dibenarkan oleh ibunya. Rasa bersalahnya hilang, digantikan oleh arogansi yang membuncah. Ia bahkan merasa bangga telah menyelamatkan aset yang menurutnya mati dari tangan Zara yang terlalu fokus pada karirnya. Ia membenarkan tindakannya dengan alasan klise bahwa ia melakukannya demi kebahagiaan adiknya, Tika. Tika, si calon pengantin, berlagak seperti ratu. Ia sibuk mondar-mandir di rumah yang sebentar lagi bukan milik mereka, memilih gaun pengantin, memesan catering mewah, dan menentukan lokasi bulan madu ke Eropa. Angka 2 miliar rupiah itu seolah memberinya tiket eksklusif menuju kehidupan sosialita yang selama ini ia impikan. Ia bahkan mulai berani mengumumkan di media sosial bahwa pernikahannya adalah pernikahan abad ini, didanai oleh kekayaan keluarga mereka, tanpa menyebut sedikit pun nama Zara. Sementara keluarga Rizky larut dalam euforia kemewahan, Pak Bimo, pengacara kepercayaan Zara, bergerak dalam senyap. Sesuai instruksi Zara, Pak Bimo membiarkan proses penjualan rumah model itu berjalan hingga hampir final. Ia memastikan uang sebesar 2 miliar rupiah itu benar-benar masuk ke rekening Rizky, sehingga keluarga itu terikat penuh pada konsekuensi finansial. Namun, di saat yang sama, tim Pak Bimo,
melalui jaringan notaris dan biro hukum yang mereka miliki, telah menanamkan bom waktu di dalam dokumen perjanjian jual-beli. Bom waktu itu berbentuk 2 poin krusial. Pertama, adanya temuan cacat hukum pada salah satu berkas tanda tangan yang sebenarnya sah dari sisi Rizky, tetapi dibuat terlihat bermasalah secara teknis. Kedua, adanya klausul rahasia yang mengikat, yang menyatakan bahwa jika ditemukan pelanggaran legalitas kepemilikan oleh penjual, Rizky, dalam waktu 72 jam setelah dana dicairkan, maka pembeli berhak menarik diri dari transaksi, dan penjual diwajibkan mengembalikan dana penuh. Pak Bimo telah mengatur semuanya agar pembeli rumah itu, seorang investor properti yang sebenarnya adalah rekan bisnis lama Zara, mendapat peringatan tepat waktu. Pembeli itu, atas arahan Pak Bimo, segera menghentikan proses legal terakhir. Tepat 48 jam setelah Bu Santi dengan sombongnya mengumumkan penjualan rumah pada Zara, dan di tengah Tika sedang menjalani fitting gaun pengantinnya, telepon Rizky berdering nyaring. Itu adalah telepon dari Notaris Agung, notaris yang mengurus transaksi penjualan. Wajah Rizky langsung pucat. Notaris itu terdengar sangat tegang, suaranya dipenuhi nada panik. Ia mengabarkan bahwa pembeli rumah itu tiba-tiba membatalkan transaksi. Alasannya, ditemukan masalah besar pada legalitas berkas yang dapat menyeret semua pihak, termasuk notaris, ke ranah pidana. Notaris Agung mendesak Rizky untuk segera menyelesaikan masalah itu, atau dana yang sudah dicairkan harus segera dikembalikan. Rizky terhuyung-huyung. 2 miliar rupiah itu. Bagaimana mungkin? Ia langsung bergegas menemui Bu Santi yang sedang sibuk memilih perhiasan berlian untuk hari H. Bu, gawat. Rizky berteriak. Bu Santi, yang sedang mencoba kalung, menoleh dengan kesal. Ada apa, Rizky? Jangan berteriak seperti orang miskin. Kamu mengganggu konsentrasiku. Rizky menceritakan semua yang dikatakan Notaris Agung. Pembatalan sepihak dari pembeli, masalah legalitas, dan tuntutan pengembalian dana penuh dalam waktu 24 jam. Bu Santi langsung melepaskan kalung di lehernya. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah menjadi seputih kapas. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Penjualan sudah final, uang sudah kita pegang. Notaris itu pasti berbohong. Mereka berdua mencoba menghubungi pihak pembeli, tetapi telepon mereka dialihkan ke tim kuasa hukum yang dingin dan profesional. Tim kuasa hukum itu menegaskan bahwa berdasarkan klausul perjanjian, mereka berhak membatalkan dan menuntut pengembalian dana penuh, karena adanya misrepresentation dan cacat legal pada aset yang dijual. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan Rizky ke polisi atas dugaan penipuan. Panik mulai merayap dalam diri Bu Santi. 2 miliar rupiah itu sudah habis. Sebagian besar sudah terpakai untuk down payment vendor-vendor pernikahan Tika, sisanya terbagi untuk membeli barang-barang pribadi Bu Santi, dan sisanya lagi digunakan Rizky untuk melunasi utang-utang kecilnya. Tidak ada dana cadangan. Kita harus segera telepon Zara, ujar Bu Santi, mendadak teringat pada menantu yang baru saja ia caci. Dia pasti punya koneksi. Dia seorang arsitek, dia tahu seluk-beluk properti. Rizky menggeleng putus asa. Bu, ibu ingat apa yang ibu katakan padanya. Tidak usah lebay, itu hanya rumah kosong. Dia pasti tahu kita menjual rumah itu tanpa izin. Dia pasti tidak akan mau membantu. Coba saja. Bu Santi mendesak. Rizky menelepon Zara berkali-kali. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua, ketiga, keempat semua hanya masuk ke kotak suara. Ketika akhirnya panggilan ke-10 diangkat, suara Zara terdengar sangat jauh, seolah ia berada di puncak gunung. Ada apa, Rizky? Tanya Zara dengan nada datar, tanpa emosi. Rizky, yang tadinya angkuh, kini merendahkan suaranya, berusaha terdengar memohon. Zara, sayang ada masalah besar. Rumah itu, pembelinya membatalkan. Mereka menuntut uang kembali, padahal uangnya sudah kita pakai untuk Tika. Bu Santi merebut ponsel Rizky. Zara, dengarkan ibu baik-baik. Kamu harus bantu kami. Kamu harus transfer uang dari tabunganmu. Katakan pada notaris itu bahwa kamu setuju dengan penjualan ini. Kita keluarga, Zara, kamu tidak boleh membiarkan kami masuk penjara. Di seberang telepon, Zara hanya terdiam. Keheningan itu terasa lebih menekan daripada teriakan marah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara Zara terdengar, namun bukan suara panik atau marah yang mereka harapkan. Suara Zara dipenuhi tawa yang renyah, tawa yang terdengar sangat puas, seperti tawa seorang pemenang. Oh,
Jadi begitu, Bu, tawa Zara semakin keras, membuat Bu Santi merinding. Keesokan harinya, mereka terus-menerus menelponku. Aku hanya tertawa, karena sebenarnya rumah yang mereka jual adalah... Zara menghentikan kalimatnya. Kenapa kamu tertawa, Zara? Ini bukan lelucon, teriak Bu Santi panik. Bukankah ibu yang bilang, itu hanya rumah kosong tidak dihuni, tidak usah lebay. Zara menirukan suara Bu Santi dengan sangat persis. Kalau itu hanya rumah kosong dan tidak penting, kenapa ibu dan Rizky panik? Kenapa repot-repot meneleponku? Zara kemudian melanjutkan dengan nada dingin yang menusuk. Tolong sampaikan pada suamiku, dia sudah berurusan dengan hukum. Dia menjual aset yang juga atas namaku tanpa persetujuan. Masalah legalitasnya ada di tangan Rizky. Saya sedang sibuk dengan proyek besar di luar negeri. Saya tidak bisa diganggu dengan masalah kecil kalian. Hubungi pengacara kalian sendiri. Atau, kalau kalian tidak punya pengacara, silakan nikmati pesta tika dengan uang yang sudah terlanjur kalian pakai itu, dan bersiaplah menghadapi konsekuensi hukumnya. Zara langsung menutup teleponnya. Rizky dan Bu Santi berdiri terpaku, saling pandang dengan rasa takut yang baru dan nyata. Bu Santi mulai berpikir keras. Di mana letak kesalahan mereka? Mereka sudah berhati-hati. Kecuali satu hal, Zara tahu segalanya. Bu Santi kemudian teringat betapa tenang dan santainya Zara saat pamit pergi. Ia teringat tatapan mata Zara yang selalu menyimpan rahasia. Jangan-jangan, ada sesuatu yang mereka lewatkan. Sementara itu, di luar negeri, Zara tersenyum puas. Ia tahu, rencananya berjalan sempurna. Ia kembali menghubungi Pak Bimo. Pak Bimo, pertahankan skenario pembatalan itu. Biarkan mereka merasakan tekanan dari tim kuasa hukum pembeli. Biarkan mereka berutang budi dan terjerat secara hukum. Tapi jangan biarkan mereka bangkrut total dulu. Mereka masih harus membiayai pesta tika, ujar Zara. Siap, Bu Zara. Tim hukum akan melonggarkan tuntutan, memberi mereka waktu 48 jam lagi untuk menikmati pesta, sebelum tuntutan itu benar-benar mengikat, jawab Pak Bimo. Zara menghela napas. Ia memanggil sahabatnya, Maya. Maya, aku butuh bantuanmu. Tolong pesankan tiket pesawat untukku. Penerbangan malam lusa. Dan tolong pastikan bahwa rumah yang sebenarnya, yang di Kompleks Bimasena, dipersiapkan dengan baik. Tidak ada yang boleh tahu aku kembali ke Indonesia, selain kamu dan Pak Bimo. Maya, yang mengagumi kekuatan mental Zara, menyanggupi. Siap, Jar. Tapi, apakah kamu yakin tidak akan menghentikan pernikahan Tika? Tidak, Mei. Biarkan pesta itu berjalan. Biarkan mereka mencapai puncak kesombongan mereka di tengah kemewahan palsu itu. Pesta itu adalah panggung. Panggung pengkhianatan yang harus disaksikan oleh banyak orang. Aku akan membuat pengungkapan di tengah perayaan itu. Rizky, Bu Santi, dan Tika akan mendapatkan kejutan yang jauh lebih besar daripada sekadar pembatalan rumah. Jawab Zara dengan suara yang dingin, penuh tekad. Rizky dan Bu Santi kini berada dalam kegelapan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menggali lubang sendiri. Mereka telah menggunakan uang curian yang kini menuntut untuk dikembalikan. Mereka terperangkap antara tuntutan hukum dari pembeli yang marah dan kemarahan Zara yang kini tahu segalanya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa selain mencoba menunda-nunda masalah, berharap keajaiban akan terjadi. Bu Santi kemudian memikirkan sebuah ide gila. Rizky, kita harus mencari pinjaman uang dari rentenir. Hanya untuk menutup lubang ini sebentar. Setelah pernikahan Tika selesai, kita akan meminta maaf pada Zara, merayunya, dan memaksanya menjual aset lain yang dia punya. Kita tidak boleh membatalkan pernikahan Tika. Harga diri kita dipertaruhkan. Rizky setuju. Harga diri keluarga, bagi mereka, lebih penting daripada kejujuran. Mereka mulai mencari pinjaman tunai dengan bunga mencekik, berharap bisa menunda kejatuhan mereka, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja mempercepatnya. Mereka semakin masuk ke dalam jebakan yang dirancang sempurna oleh Zara, yang kini sedang dalam perjalanan pulang, membawa serta mahkota properti yang sesungguhnya. Keputusan Zara untuk kembali ke Indonesia secara rahasia adalah langkah yang penuh perhitungan. Di matanya, ini bukan lagi sekadar masalah rumah yang dijual, melainkan tentang harga diri dan keadilan. Pengkhianatan Rizky dan sikap meremehkan Bu Santi, serta Tika telah melampaui batas. Ia menyelesaikan semua urusan mendesak di luar negeri dalam waktu kilat, menyerahkan kendali proyek kepada timnya, dan mengambil penerbangan malam. Di bandara,
Ia menggunakan penyamaran sederhana, kacamata hitam besar, topi, dan pakaian kasual yang jauh dari citra CEO properti internasional. Ia ingin memastikan tidak ada satupun mata yang mengenali dirinya, terutama mata-mata suruhan Rizky atau Bu Santi, jika mereka nekat mencari tahu. Selama penerbangan, pikirannya berputar pada kekacauan yang akan ia ciptakan. Ia sudah mengatur agar tim kuasa hukum pembeli rumah model itu melonggarkan tekanan sementara, memberi waktu bagi keluarga Rizky untuk menikmati kemenangan palsu mereka di pesta Tika. Waktu 48 jam yang diberikan Pak Bimo kepada Rizky telah membuat suaminya dan mertuanya semakin terdesak, sehingga mereka terpaksa mengambil keputusan terburuk, mencari pinjaman dana dari sumber ilegal. Di waktu yang sama, di Jakarta, kepanikan Rizky dan Bu Santi telah mencapai titik didih. Mereka berhasil mendapatkan pinjaman tunai yang sangat besar, cukup untuk mengembalikan uang muka kepada pembeli yang membatalkan transaksi, dari seorang rentenir terkenal bernama Pak Haji Rano. Bunga yang mencekik dan perjanjian pinjaman yang kejam tidak mereka hiraukan. Yang penting, mereka bisa menunda kejatuhan mereka dan menyelamatkan muka di depan vendor pernikahan Tika. Malam itu, Rizky harus melakukan pertemuan rahasia dengan Pak Haji Rano. Pertemuan itu diadakan di sebuah warung remang-remang di pinggiran kota, jauh dari kehidupan mewah yang biasa mereka jalani. Rizky datang dengan wajah tegang, Bu Santi menemaninya, wajahnya dipenuhi ketakutan dan rasa jijik yang ia paksakan untuk ia telan. Mereka terpaksa menyerahkan BPKB mobil mewah milik Rizky, hadiah dari Zara, sebagai jaminan awal, meskipun mereka tahu mobil itu tidak sebanding dengan pinjaman yang mereka ambil. Ingat baik-baik, Bung Rizky, kata Pak Haji Rano dengan suara serak dan tatapan mata yang dingin, saat menandatangani dokumen pinjaman. Waktu pelunasan pinjaman ini sangat singkat. Kalau telat sehari saja, bunga akan berlipat ganda. Dan kalau telat seminggu, bukan cuma mobilmu yang hilang, tapi kamu dan ibumu juga akan merasakan bagaimana rasanya menjadi properti kami. Ancaman itu nyata dan mengguncang Bu Santi, membuat tangannya gemetar saat memegang segelas air mineral. Dengan uang tunai yang berbau apek itu, Rizky segera melakukan transfer pengembalian dana kepada kuasa hukum pembeli rumah. Rasa lega yang singkat segera menyelimuti mereka, namun rasa takut terhadap Pak Haji Rano kini menggantikan kepanikan sebelumnya. Mereka tahu, mereka hanya membeli waktu. Uang 2 miliar dari hasil penjualan rumah model sudah habis, dan kini mereka punya utang baru yang jauh lebih berbahaya. Ironisnya, semua ini demi pernikahan Tika, yang justru sedang menikmati sesi spa mahal, tidak tahu sedikitpun mengenai drama finansial berdarah yang menimpa keluarganya. Sementara itu, Zara mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada dini hari. Ia disambut oleh Maya, sahabatnya, yang sudah menunggunya dengan mobil sewaan yang tidak mencolok. Maya langsung memeluk Zara, khawatir dengan kondisi mental sahabatnya yang baru saja dikhianati. "Zar, kamu yakin tidak butuh istirahat dulu? Kenapa tidak ke rumahku?" tanya Maya cemas. "Tidak, Mei. Aku harus langsung ke sana," jawab Zara tegas. "Aku harus melihatnya. Melihat rumah yang sebenarnya." Maya mengangguk. Ia mengarahkan mobil menuju kawasan elit Bimasena, kompleks perumahan super mewah yang hanya diisi oleh para konglomerat kelas atas. Inilah tujuan akhir mereka. Disinilah letak istana Zara yang sesungguhnya. Saat mobil memasuki gerbang Bimasena yang dijaga ketat, Maya harus menunjukkan kartu akses VIP khusus milik Zara. Di balik gerbang itu, terhampar pemandangan yang berbeda total dari rumah model yang dijual Rizky. Jika rumah model itu hanyalah properti bagus dengan ukuran standar mewah, maka rumah Zara di Bimasena adalah sebuah mansion berkonsep smart home dengan kolam renang infinity dan taman vertikal yang megah, berdiri di atas lahan luas yang hampir mustahil dimiliki oleh arsitek lepas, biasa. "Ini dia, Zar. Rumah yang Rizky tidak pernah tahu kamu miliki," bisik Maya penuh takjub. Zara turun dari mobil dan menatap mansion itu. Rasa lelahnya hilang, digantikan oleh energi dingin. Rumah ini, rumah yang ia desain sebagai tempat perlindungan, adalah simbol dari keberanian dan kesuksesannya. Rumah model yang dijual Rizky hanyalah umpan untuk menguji kesetiaan, dan kini, umpan itu sudah dimakan. Di dalam mansion, Pak Bimo sudah menunggu. Ia memberikan laporan akhir. "Bu Zara, saya sudah mengatur semuanya. Sertifikat kepemilikan rumah model itu sekarang dalam status pending di Badan Pertanahan Nasional karena sengketa tanda tangan, dan notaris telah mengembalikan sebagian besar uang pinjaman Rizky kepada pembeli. Rizky hanya punya utang sisa yang kecil kepada Pak Haji Rano, namun ia percaya utangnya sangat besar." "Bagus," kata Zara. "Aku tidak ingin Rizky benar-benar bangkrut di awal.
Aku ingin dia merasa tercekik. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya di bawah ancaman. Karena utang real Rizky pada rentenir itu masih kecil, dia akan merasa percaya diri untuk menghadapi pesta Tika. Inilah yang kuinginkan. Zara kemudian menyerahkan sebuah flash drive kepada Pak Bimo. Ini adalah dokumen resertifikasi properti. Semua properti atas nama gabungan, Rizky dan Zara, yang tersisa, termasuk semua aset likuid yang ia kira miliknya, akan ditarik dan didaftarkan ulang hanya atas namaku. Lakukan semua ini tepat saat aku memberi isyarat di pesta Tika. Dan bagaimana dengan rumah ini, Bu? Tanya Pak Bimo, menunjuk ke sekitar. Rumah ini, Pak Bimo, akan menjadi rumah baruku. Aku akan mengundang Rizky, Bu Santi, dan Tika ke sini sebagai kejutan, jawab Zara dengan senyum dingin. Sisa malam itu, Zara menghabiskan waktu dengan Maya, merancang rincian akhir rencana pengungkapan di hari-hari rencana itu dinamakan Operasi Mahkota Palsu. Di sisi lain kota, Bu Santi dan Rizky tidur dengan gelisah. Mereka berhasil menutupi lubang utang sementara, dan kini, fokus mereka adalah menjaga rahasia itu agar tidak diketahui Tika. Tika, yang polos sekaligus manja, sedang berada di puncak kebahagiaan. Ia tidak boleh tahu bahwa pesta mewah senilai 2 miliar rupiah yang ia impikan berdiri di atas fondasi utang rentenir. Pagi menjelang. Hari pernikahan Tika dan tunangannya, Dani, tiba. Hotel Bintang 5 tempat pesta akan diselenggarakan sudah ramai dengan dekorasi bunga dan lampu kristal yang gemerlap. Tika, dengan gaun pengantinnya yang menjuntai, tampak seperti putri raja. Bu Santi dan Rizky memaksakan senyum di wajah mereka, menyambut tamu-tamu terhormat, berusaha terlihat bangga dan kaya raya, padahal di dalam dompet mereka tersimpan kartu nama Pak Haji Rano dan rasa takut yang melumpuhkan. Saat Bu Santi sedang menyambut tamu penting, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, nikmati pestanya, Bu Santi. Besok, hutang Anda akan berlipat ganda, dan Anda tidak akan punya apa-apa untuk membayarnya. Kami tahu siapa yang Anda pinjam uangnya. Bu Santi langsung gemetar. Siapa yang tahu tentang utang mereka? Hanya ia, Rizky, dan Pak Haji Rano. Jantungnya berdebar kencang. Firasatnya mengatakan, ini pasti ulah Zara. Tapi bagaimana? Zara berada ribuan kilometer jauhnya. Ia bergegas menghampiri Rizky yang sedang berdiri di dekat pelaminan. Rizky, ini gawat. Ada yang tahu soal utang kita. Bu Santi menunjukkan pesan itu. Rizky membaca pesan itu. Wajahnya berubah panik. Ini pasti Zara, Bu. Hanya dia yang punya alasan untuk mengancam kita. Tapi bagaimana dia tahu soal Pak Haji Rano? Dia pasti punya mata-mata. Pengacara itu, Pak Bimo. Dia pasti suruhan Zara. Bu Santi mulai menuduh tanpa dasar. Mereka berdua terperangkap dalam kecemasan. Mereka tidak bisa menikmati pesta mewah itu sama sekali. Setiap senyum yang mereka berikan kepada tamu terasa seperti topeng yang akan segera robek. Mereka berdua mencari-cari sosok Zara di antara tamu, takut ia tiba-tiba muncul dan merusak segalanya. Tapi tentu saja, Zara tidak ada. Mereka berpikir Zara masih di luar negeri, hanya menggunakan perwakilan untuk mengganggu mereka. Di sisi lain kota, Zara dan Maya sudah bersiap. Zara mengenakan gaun malam yang elegan dan mahal, jauh lebih mewah dari gaun manapun yang ada di pesta Tika. Riasannya sempurna, memancarkan aura dingin dan berkuasa. Ini bukan lagi Zara yang lelah. Ini adalah CEO properti raksasa yang siap mengambil kembali mahkotanya. Waktu kita tinggal 1 jam, Mei, kata Zara, melirik jam tangannya. Aku harus muncul tepat di tengah toast utama. Maya mengangguk. Ia sudah tidak sabar. Mereka akan terkejut. Zar. Mereka tidak akan menyangka, rumah yang mereka jual adalah. Zara menyelesaikan kalimat Maya dengan senyum penuh arti, adalah rumah model yang sengaja aku jadikan umpan untuk melihat seberapa busuk hati mereka. Dan sekarang, saatnya mereka tahu apa yang menjadi rumahku yang sebenarnya. Tepat ketika pengantin, Tika dan Dani, bersiap untuk mengucapkan janji di atas panggung, dan Rizky serta Bu Santi berdiri di samping mereka dengan wajah yang tegang antara bangga dan takut utang. Sebuah mobil mewah hitam memasuki pelataran hotel, mengundang perhatian. Di dalam mobil itu, duduklah Zara, siap untuk memberikan kejutan yang akan mengguncang pesta 2 miliar rupiah itu hingga ke akarnya. Mobil mewah hitam itu berhenti tepat di karpet merah lobi Hotel Bintang 5, pusat kemewahan palsu yang diciptakan oleh keluarga Rizky. Saat pintu mobil terbuka, muncullah Zara, bukan dengan penampilan lelah dari seorang istri yang baru pulang dari proyek jauh,
melainkan dengan aura megah yang memancar dari gaun malamnya yang berkelas dan tatapan mata yang setajam elang. Dia tampak seperti ratu yang baru saja merebut kembali mahkotanya, membuat semua mata tamu terkesima. Di atas panggung utama, suasana tegang menyelimuti Bu Santi dan Rizky. Mereka sedang berdiri di samping Tika dan Dani, pengantin baru yang baru saja menyelesaikan prosesi tukar cincin. Bu Santi baru saja memaksakan senyum saat berfoto, tetapi hatinya mencelos karena ancaman utang dari rentenir. Ketika ia melihat kerumunan tamu mulai berbisik dan menoleh ke arah lobi, ia pun ikut menoleh. Matanya membelalak, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Rizky, itu Zara?" bisiknya, suaranya tercekat. Rizky menoleh, dan melihat sosok istrinya yang berdiri tegak, jauh lebih mempesona dari yang pernah ia ingat. Kehadiran Zara begitu dominan, sehingga semua kebisingan pesta seolah mereda menjadi keheningan yang mengancam. Tidak mungkin. Bukankah dia bilang dia masih di luar negeri? Kenapa dia datang? Dia pasti ingin mempermalukan kita. Zara berjalan perlahan menyusuri lorong menuju panggung. Setiap langkahnya terasa berbobot, menyingkirkan keraguan-raguan dari dirinya dan menciptakan kegelisahan yang mendalam bagi keluarga Rizky. Bu Santi dan Rizky berbisik panik, mencoba merumuskan alasan yang masuk akal atas kemunculan tak terduga ini. Sementara Tika, yang polos akan masalah finansial mereka, justru tersenyum sok manis, mengira kedatangan Zara adalah bentuk kekalahan dan persetujuan atas pernikahan mewahnya. Ketika Zara tiba di depan panggung, ia menghentikan langkahnya, menatap Rizky dan Bu Santi yang wajahnya sudah pucat pasi. Ia kemudian memeluk Tika sekilas, mengucapkan selamat dengan suara yang sangat dingin. "Selamat ya, Tika. Semoga pernikahanmu seindah pesta ini," ucap Zara, nadanya datar namun menusuk. Rizky mencoba mengambil alih kendali. Ia mendekati Zara, berusaha merangkulnya dan berbisik. "Zara, kenapa kamu di sini? Kita bisa bicarakan ini nanti. Jangan buat malu di depan semua orang." Zara menepis tangan Rizky dengan lembut tapi tegas. Ia mengambil mikrofon yang dipegang MC, tanpa izin. Tindakannya ini memicu keheningan total di seluruh ruangan. Bu Santi berusaha merebut mikrofon itu kembali, tetapi Zara menahannya dengan pandangan mata yang tak terbantahkan. "Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf telah mengganggu perayaan indah ini." Zara memulai, suaranya jelas dan lantang. "Perkenalkan, saya Zara, istri dari Rizky, dan kakak ipar dari pengantin wanita, Tika." Ia diam sejenak, membiarkan nama dan statusnya meresap di benak para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis Rizky dan kenalan sosialita Bu Santi. "Saya datang hari ini, bukan hanya untuk mengucapkan selamat, tapi juga untuk memberikan sebuah hadiah pernikahan yang sangat istimewa kepada pasangan ini, dan sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga untuk keluarga saya." Bu Santi maju, suaranya bergetar karena marah dan takut. "Zara, apa yang kamu lakukan? Kembalikan mikrofonnya. Kamu mabuk ya?" "Saya tidak mabuk, Bu Santi. Justru saya sangat sadar. Saya sadar betul tentang apa yang telah dilakukan putra Anda dan Anda sendiri di belakang saya," balas Zara, membuat para tamu mulai berbisik heboh. Zara melanjutkan, tanpa mengalihkan pandangan dari Rizky dan Bu Santi. "2 hari yang lalu, saat saya berada di luar negeri menyelesaikan proyek besar demi kemakmuran keluarga, suami saya, Rizky, melakukan tindakan yang sangat ilegal. Ia menjual rumah mewah yang kami tinggali, properti bersama, tanpa persetujuan dan tanda tangan saya. Alasannya, untuk membiayai pesta pernikahan yang megah ini, yang menelan biaya fantastis 2 miliar rupiah. Tika, yang baru mengerti duduk perkaranya, langsung terbelalak. Rizky mencengkeram lengan Zara, mencoba menariknya turun dari panggung, tetapi Zara tetap berdiri tegak. "Lepaskan aku, Rizky," ancam Zara, suaranya kini penuh kuasa. "Tindakanmu ini, selain sebuah pengkhianatan dalam pernikahan, juga merupakan tindak pidana penggelapan aset." Bu Santi langsung membela diri. "Jangan dengarkan dia. Dia berbohong. Kami sudah bilang padanya. Itu hanya rumah kosong, tidak usah lebay." "Ah, ya. Itu hanya rumah kosong, tidak usah lebay." Zara mengulangi perkataan Bu Santi, membuat Bu Santi semakin malu. "Baiklah, Bu Santi. Kalau itu memang hanya rumah kosong dan tidak penting, kenapa Anda dan Rizky panik ketika pembeli rumah itu membatalkan transaksi karena cacat hukum yang disebabkan oleh tindakan ilegal Rizky?" Para tamu terkesiap. Kabar pembatalan penjualan itu adalah aib besar. Zara kemudian memandang Rizky.
Tolong jelaskan pada tamu-tamu ini, Rizky. Dari mana kalian mendapatkan uang untuk menutupi kerugian itu? Uang 2 miliar rupiah sudah kalian hamburkan untuk pesta ini. Padahal kalian harus mengembalikan uang itu dalam 24 jam. Apakah kalian sudah berani meminjam uang dari Pak Haji Rano, rentenir terkenal itu? Kata-kata, rentenir, dan Pak Haji Rano, yang disebut lantang di tengah pesta mewah itu langsung membuat Rizky dan Bu Santi lemas. Rahasia terburuk mereka terungkap. Wajah Rizky berubah ungu karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ini adalah hadiah pertama saya untuk pernikahan Tika dan Dani, kata Zara, tersenyum sinis. Utang yang kalian pinjam dari rentenir itu, yang bunganya mencekik, akan menjadi mahar pahit bagi Tika. Lalu, Zara mengambil napas dalam. Ini adalah puncak pengungkapan yang ia tunggu-tunggu. Dan sekarang, untuk hadiah pernikahan saya yang kedua, sekaligus jawaban atas semua pertanyaan kalian, dan mengapa saya bisa tenang menghadapi pengkhianatan ini. Ia menunjuk ke arah pintu masuk ballroom. Tiba-tiba, sebuah layar proyektor besar di dekat panggung menyala. Layar itu menampilkan video yang langsung menarik perhatian semua tamu. Video itu adalah rekaman CCTV dari rumah model yang dijual Rizky. Rekaman itu menunjukkan beberapa hari sebelum keberangkatan Zara, di mana Pak Bimo, pengacara Zara, terlihat masuk dan keluar membawa beberapa berkas penting, dan yang mengejutkan, Pak Bimo dan Zara terlihat menyegel sebuah pintu baja tersembunyi di balik lemari buku di ruang kerja. Setelah rekaman CCTV itu selesai, muncul sebuah peta. Peta itu menunjukkan lokasi rumah yang dijual Rizky, dan di sebelahnya, muncul sebuah kompleks perumahan super mewah bernama Bimasena Residence. Zara kembali mengambil alih mikrofon. Kalian benar, Bu Santi. Rumah yang kalian jual itu memang kosong, tidak berharga, dan hanya rumah. Ia jeda, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Karena sebenarnya, rumah yang kalian jual adalah rumah model, show unit, yang sengaja saya daftarkan atas nama Rizky dan saya, untuk memancing. Rumah itu hanyalah pintu masuk ke dalam proyek raksasa yang saya bangun. Sebuah proyek properti senilai triliunan rupiah. Semua tamu, termasuk kolega Rizky, tercengang. Rizky, Bu Santi, dan Tika hanya bisa membuka mulut tanpa suara. Perkenalkan, nama saya Zara. Saya bukan hanya arsitek. Saya adalah CEO dan pemilik saham mayoritas dari Z Property Group, pengembang di balik proyek Bimasena Residence ini. Zara berkata dengan bangga. Ia menunjuk ke peta di layar. Dan rumah mewah yang asli, yang berdiri di atas lahan 1 hektar dengan fasilitas lengkap dan tidak pernah kalian ketahui, yang ada di dalam kompleks Bimasena, adalah milikku. Aku yang membangunnya, dan aku yang memilikinya. Rumah itulah yang seharusnya kalian takuti. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, Pak Bimo dan Maya masuk ke dalam ballroom. Pak Bimo membawa map besar. Sebagai bukti pengkhianatan ini, Bu Zara, kata Pak Bimo dengan suara formal yang menggema, saya baru saja menyelesaikan penarikan semua aset properti yang tersisa, yang disembunyikan Rizky dan ibunya. Semua aset atas nama gabungan sudah didaftarkan ulang hanya atas nama Ibu Zara. Dan saya juga ingin mengumumkan, bahwa hari ini, Ibu Zara mengajukan gugatan cerai atas Rizky, atas dasar pengkhianatan dan penggelapan aset. Seketika, Rizky tersungkur di atas panggung. Bu Santi berteriak histeris, menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan martabat, uang, dan kemewahan yang selama ini ia banggakan. Pesta pernikahan Tika, yang seharusnya menjadi puncak kejayaan mereka, kini berubah menjadi rapat umum pemegang saham yang menghancurkan dan pembacaan surat gugatan cerai. Zara menatap Rizky yang kini duduk merosot di panggung. Kamu tidak hanya menjual rumah, Rizky. Kamu menjual seluruh kepercayaanku, dan kamu mempertaruhkan seluruh masa depanmu, hanya demi 2 miliar rupiah untuk pesta mewah adikmu. Zara kemudian menyerahkan mikrofonnya kembali ke MC yang kebingungan. Sebelum meninggalkan panggung, ia membungkuk sedikit, memberikan penghormatan terakhir pada kehancuran yang ia ciptakan, dan berjalan keluar dari ballroom yang kini dipenuhi bisikan, gosip, dan kekacauan. Ia meninggalkan Rizky, Bu Santi, dan Tika di tengah panggung, menjadi tontonan yang memalukan bagi semua tamu. Strategi balas dendam Zara telah dimulai, dan dampaknya jauh lebih menghancurkan daripada yang bisa dibayangkan keluarga Rizky. Kekacauan di pesta pernikahan Tika meninggalkan luka yang menganga, bukan hanya pada harga diri Bu Santi dan Rizky, tetapi juga pada status sosial mereka. Setelah Zara pergi, ballroom yang tadinya megah berubah menjadi arena bisik-bisik. Tika, yang seharusnya menjadi ratu sehari,
kini menangis histeris di pelaminan. Pernikahannya dirusak oleh utang rentenir dan fakta bahwa kemewahan pestanya dibayar dari hasil pengkhianatan dan kebohongan. Para tamu yang sebelumnya memuja Bu Santi dan Rizky kini menjauhi mereka, sibuk merekam drama itu dengan ponsel mereka. Reputasi keluarga mereka hancur dalam semalam. Keluarga itu terpaksa meninggalkan hotel dalam keadaan memalukan. Mereka tidak punya rumah untuk pulang, karena rumah model itu sudah mereka jual, dan kini mereka tinggal di sebuah apartemen sewaan kecil, yang dibiayai dari sisa uang pinjaman rentenir yang semakin menipis. Malam itu, di apartemen yang sempit dan pengap, ketegangan memuncak. Bu Santi menyalahkan Rizky karena menjual rumah tanpa izin yang jelas, sementara Rizky menyalahkan Zara yang terlalu kejam. Tika hanya bisa merengek, menyesali kemewahan palsu yang ia nikmati. Mereka tidak punya uang, tidak punya aset, dan yang paling menakutkan, mereka tahu Pak Haji Rano akan segera datang menagih. Kita harus melakukan sesuatu, teriak Bu Santi, matanya merah karena kurang tidur dan amarah. Kita tidak boleh jatuh miskin hanya karena wanita kejam itu. Kita harus membatalkan gugatan cerai itu, atau setidaknya menunda penarikan asetnya. Bagaimana, Bu? Zara sudah menarik semua aset, bahkan rekeningku hampir kosong. Balas Rizky putus asa. Dia tidak akan terpengaruh dengan tangisan kita. Tika, dengan mata bengkak, tiba-tiba mendapat ide licik. Ide yang sering ia lihat di sinetron murahan. Kita harus membuatnya kasihan. Bu, Zara itu wanita yang lembut di balik semua kekejamannya. Dia pasti punya hati nurani. Kasihan? Bagaimana caranya? Tanya Rizky skeptis. Kita bilang saja kita mengalami kecelakaan parah. Usul Tika, nadanya terdengar seperti sebuah bisikan konspirasi. Kita pura-pura salah satu dari kita terluka parah. Kalau Zara melihat kita di rumah sakit, dia pasti akan merasa bersalah dan setuju untuk bernegosiasi. Setidaknya, dia akan menghentikan gugatan cerai itu sementara waktu. Ide itu, meskipun gila dan kotor, terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Rizky dan Bu Santi setuju. Mereka harus menciptakan drama kecelakaan yang meyakinkan, sebuah skenario yang cukup besar untuk menarik simpati Zara dan memaksanya kembali ke meja perundingan. Keesokan harinya, Rizky menjalankan rencananya. Ia sengaja mengendarai mobilnya, mobil yang sudah dijaminkan kepada rentenir, ke jalan sepi dan menabrakannya ke tiang listrik. Ia melukai dirinya sendiri dengan membuat luka-luka kecil yang terlihat dramatis di kepala dan lengannya. Sementara itu, Bu Santi dan Tika bersiap di rumah sakit kecil, di mana Tika berbaring di tempat tidur seolah-olah mengalami syok berat dan Bu Santi berpura-pura pingsan di sampingnya. Rizky kemudian menghubungi Maya, sahabat Zara, berpura-pura bahwa kecelakaan itu sangat parah. Maya, tolong beritahu Zara. Aku kecelakaan. Mobilnya hancur. Tika syok berat dan Bu Santi pingsan. Kami di rumah sakit sempurna. Tolong, demi Tuhan, suruh Zara datang. Dia harus melihat kondisi kami. Maya, yang sedang bersama Zara, menerima telepon itu. Meskipun Maya sudah sangat membenci Rizky, nada panik Rizky terdengar nyata. Ia segera menyampaikan kabar itu kepada Zara. Zara sedang berada di Menshan Bimasena miliknya, sibuk dengan Pak Bimo dan Maya, merencanakan fase berikutnya dari penarikan aset legal. Ketika mendengar berita kecelakaan itu, wajah Zara tidak menunjukkan ekspresi kaget, melainkan sebuah senyum tipis yang penuh curiga. Kecelakaan? Drama apa lagi ini? Gumam Zara. Mereka tahu cara terbaik untuk menghubungiku adalah melalui rasa bersalah. Zara, yang sudah menduga kelicikan mereka, tidak panik. Sebagai CEO perusahaan properti raksasa, ia memiliki jaringan yang kuat. Ia segera menelepon seorang kenalannya di kepolisian lalu lintas, dan beberapa dokter senior di kota itu. Tolong selidiki kecelakaan mobil di Jalan Mawar, dan periksa kondisi pasien bernama Rizky, Bu Santi, dan Tika di Rumah Sakit Sempurna. Aku butuh laporan medis dan laporan kecelakaan yang sebenarnya dalam 1 jam, perintah Zara dengan suara tegas. Dalam waktu singkat, laporan itu kembali. Hasilnya seperti yang sudah diduga Zara. Laporan kecelakaan Rizky menunjukkan tabrakan yang disengaja dengan kecepatan sangat rendah. Tidak ada kerusakan parah pada mobil selain penyok di depan, dan luka-luka Rizky adalah luka ringan yang tidak memerlukan rawat inap. Laporan medis dari Rumah Sakit Sempurna menyebutkan bahwa Bu Santi dan Tika hanya mengalami kelelahan dan syok ringan, tanpa cedera fisik yang serius. Dokter yang merawat mereka bahkan mencurigai adanya sandiwara. Zara tersenyum. Mereka bahkan tidak bisa membuat kebohongan yang meyakinkan. Zara memutuskan untuk pergi ke rumah sakit itu, bukan karena kasihan,
Tetapi karena ia tahu momen ini adalah kesempatan sempurna untuk memukul balik, ia menyusun rencana balasan yang lebih kejam. Zara tiba di rumah sakit Sempurna. Ia tidak langsung menemui Rizky, Bu Santi, dan Tika. Sebaliknya, ia menemui Pak Bimo dan Maya yang sudah menunggu di lobi. Pak Bimo, mari kita buat mereka menyesal karena sudah membuat drama murahan ini. Saya ingin Anda membawa semua surat gugatan cerai dan dokumen penarikan aset ke ruangan mereka. Dan saya ingin Anda menelepon Pak Haji Rano. Pak Bimo terkejut. Pak Haji Rano, Bu, kenapa? Karena Rizky menggunakan kecelakaan mobil ini sebagai alibi untuk melarikan diri dari utangnya. Jawab Zara dingin. Saya ingin Pak Haji Rano datang ke rumah sakit ini, tepat ketika saya sedang berempati dengan mereka. Biarkan mereka merasakan shock yang sesungguhnya. Di kamar rumah sakit, Rizky, Bu Santi, dan Tika sedang menunggu dengan tegang. Mereka sudah mengatur posisi masing-masing agar terlihat paling menyedihkan. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah Zara, berjalan perlahan dengan wajah yang dibuat serius, seolah-olah ia benar-benar bersimpati. Rizky, Bu, Tika, kenapa kalian melakukan ini? Tanya Zara, suaranya pelan dan penuh keprihatinan palsu. Rizky segera memeluk Zara. Sayang, syukurlah kamu datang. Aku hampir mati. Aku melakukan semua ini karena tekanan utang. Rizky menangis, aktingnya terasa sangat dipaksakan. Bu Santi juga ikut menangis. Zara, tolonglah. Hentikan gugatan cerai itu. Kami sudah kehilangan segalanya. Tolong maafkan kami. Kami hanya ingin hidup tenang. Zara menarik diri dari Rizky. Ia menatap mereka satu persatu. Aku mengerti, Rizky. Aku mengerti betapa putus asanya kalian. Saat Rizky, Bu Santi, dan Tika tersenyum penuh harap, mengira trik kotor mereka berhasil, pintu kamar terbuka lagi. Masuklah Pak Bimo dengan map tebal, diikuti oleh 2 orang berpakaian sipil, dan yang membuat wajah keluarga Rizky memucat. Di belakang mereka berdiri Pak Haji Rano dengan wajah sangar, diikuti oleh 2 anak buahnya yang bertubuh besar. Nah, ini dia yang aku maksud, kata Zara, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kemenangan yang dingin. Kalian bilang kalian putus asa karena utang? Aku sudah tahu utang kalian yang sebenarnya, Rizky. Pak Haji Rano melangkah maju, tatapannya membekukan. Jadi ini tempatmu bersembunyi, Rizky? Membuat drama kecelakaan palsu, untuk melarikan diri dari pinjaman uang saya? Bunga harianmu sudah berjalan, dan sekarang sudah berlipat ganda karena kamu melanggar perjanjian. Mana BPKB mobilmu? Aku akan tarik hari ini juga. Rizky terkesiap. Ia tidak menyangka Zara akan bekerja sama dengan rentenir. Bu Santi berteriak histeris, menyadari bahwa trik kecelakaan palsu mereka malah memanggil bahaya yang sesungguhnya. Pak Bimo kemudian maju ke depan. Saya, Pak Bimo, kuasa hukum Bu Zara. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menyerahkan surat resmi. Hari ini juga, Ibu Zara membatalkan semua bentuk dukungan finansial kepada Tuan Rizky dan keluarganya, dan kami menuntut ganti rugi atas kerugian mental dan waktu Bu Zara karena drama palsu ini. Ia menyerahkan map gugatan cerai yang sudah diperbarui, lengkap dengan detail penarikan semua harta yang dulunya atas nama gabungan. Rizky membaca sekilas. Ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi kini ia juga harus menghadapi utang yang terus bertambah dari rentenir. Zara menatap Rizky dengan pandangan kasihan yang tulus, namun kejam. Kamu harusnya meminta pertolongan, Rizky, bukan membuat sandiwara. Rumah yang kamu jual itu hanyalah umpan, tapi utangmu pada rentenir itu nyata. Aku tidak akan membiarkanmu menggunakan sandiwara murahan untuk membatalkan gugatan cerai. Urus utangmu. Dan bersiaplah untuk persidangan. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Dengan itu, Zara berbalik dan meninggalkan ruangan, ditemani Pak Bimo dan Maya. Rizky, Bu Santi, dan Tika ditinggalkan sendiri, terperangkap di kamar rumah sakit yang sempit, dengan utang rentenir, surat gugatan cerai, dan rasa malu yang tak terukur. Drama kecelakaan palsu mereka telah gagal total, dan justru menjadi katalisator bagi kejatuhan mereka yang lebih cepat. Setelah meninggalkan drama di rumah sakit, Zara kembali ke bentengnya, Mensyahn Bimasena. Ia tidak lagi membuang waktu untuk mengurus emosi. Baginya, Rizky, Bu Santi, dan Tika telah berubah menjadi kasus yang harus diselesaikan. Sebuah masalah bisnis yang perlu diakhiri dengan kerugian minimal bagi dirinya dan kerugian maksimal bagi pihak yang berkhianat. Bersama Pak Bimo dan Maya, Zara memulai tahap final dari operasi mahkota palsu,
pengumpulan bukti tak terbantahkan. Meskipun Zara sudah memiliki bukti penggelapan aset dan rekaman pengakuan Bu Santi saat meneleponnya dari luar negeri, ia tahu bahwa untuk menghancurkan reputasi keluarga Rizky secara total, ia membutuhkan bukti yang lebih personal dan menghancurkan. Bukti yang memperlihatkan niat busuk mereka sejak awal. Pak Bimo, kata Zara, duduk di meja kerjanya yang elegan. Kita tahu Rizky nekat menjual rumah model itu karena terdesak untuk membiayai pernikahan Tika. Kita juga tahu Bu Santi adalah dalang di balik semua keserakahan ini. Tapi, kita belum punya bukti yang menunjukkan Tika terlibat aktif dalam perencanaan penipuan ini, bukan sekadar penerima manfaat. Pak Bimo mengangguk. Betul, Bu Zara. Jika Tika terlihat sebagai korban dari ambisi ibu dan kakaknya, simpati publik bisa terbagi. Kita butuh sesuatu yang mengikat Tika pada rencana penjualan ilegal itu. Zara tersenyum tipis. Gunakan kartu as saya. Seluruh rumah model itu, bahkan hingga ke lampu dan saklar listrik, dilengkapi dengan sistem keamanan dan perekam suara yang hanya bisa diakses oleh saya. Saya ingin Anda, malam ini juga, menyalin semua data rekaman suara dari ruang keluarga dan ruang kerja selama 3 minggu terakhir, terhitung sebelum saya berangkat ke luar negeri. Misi pun dimulai. Tim teknis Pak Bimo berhasil menyusup ke rumah model yang kini kosong dan sedang disengketakan, menyalin semua rekaman suara yang diminta Zara. Selama berjam-jam, mereka mendengarkan percakapan keluarga Rizky. Mereka menemukan banyak hal, keluhan Bu Santi tentang status keuangan Zara yang dianggapnya stagnan, desakan Tika agar Rizky segera mendapatkan uang untuk pernikahan mewahnya, dan yang paling krusial, sebuah percakapan antara Rizky, Bu Santi, dan Tika, di mana mereka secara eksplisit merencanakan pemalsuan tanda tangan Zara pada dokumen awal pengajuan pinjaman bank. Bu Santi terdengar berkata, "Tanda tangannya Zara? Ah, gampang. Rizky, kamu kan sudah hafal. Tirukan saja. Dia tidak akan tahu. Dan kita bilang saja nanti, dia sudah setuju lisan." Percakapan ini adalah bukti kunci yang mengikat Tika secara moral dan Rizky secara hukum pada tindakan kriminal, jauh lebih parah daripada sekadar penggelapan aset. Zara memutuskan untuk menggunakan bukti ini untuk memecah belah keluarga itu. Beberapa hari kemudian, Rizky menerima panggilan misterius. Penelepon itu bukan Zara, bukan Pak Bimo, melainkan sebuah suara anonim yang mengaku sebagai investor properti yang marah. Suara itu mengancam Rizky bahwa seluruh kehidupannya akan dihancurkan jika ia tidak segera membayar utang rentenir, dan ia juga menyebutkan bahwa ia memiliki rekaman suara dari rumah mereka. Rizky panik. Ia segera mengunci diri di kamar apartemen sempit mereka. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Di saat yang sama, Bu Santi dan Tika juga menerima pesan serupa, namun dengan sedikit perbedaan. Pesan itu hanya menyebutkan bahwa Tika yang akan menjadi sasaran pembalasan karena ia adalah penerima manfaat utama dari kejahatan yang direncanakan di rumah itu. Strategi Zara berhasil menciptakan ketakutan yang terisolasi. Rizky takut di penjara, Bu Santi takut jatuh miskin, dan Tika, si pengantin baru, kini takut kehilangan suaminya, Dani, dan diusir dari pernikahan mewahnya jika skandal ini terungkap. Tika, yang paling rapuh di antara ketiganya, menjadi target utama Zara. Ia menyelinap keluar dari apartemen, menghubungi Maya, seolah-olah Maya adalah mata-mata Zara yang lunak, dan memohon untuk bertemu. Maya setuju untuk bertemu Tika di sebuah kafe tersembunyi. Pertemuan itu adalah panggung yang dirancang Zara. Tika datang dengan wajah hancur, menangis, dan menceritakan bagaimana Rizky dan ibunya memaksanya menerima uang haram itu. "Maya, aku mohon. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya ingin pernikahan yang bagus. Rizky dan ibu yang menyuruhku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mereka bilang itu uang warisan. Aku tidak mau dipenjara." Tika merengek. Maya, yang mengenakan alat perekam tersembunyi, memainkan perannya dengan sempurna. "Tika, kamu tidak bisa berbohong lagi. Zara sudah tahu segalanya. Dia punya rekaman suara kalian merencanakan pemalsuan tanda tangan. Itu adalah kejahatan serius." Wajah Tika berubah total. Ia menyadari permainan sudah berakhir. "Tidak. Jangan bilang Zara." Tika memegang tangan Maya. "Aku akan melakukan apa saja. Aku akan bersaksi. Aku akan bilang pada Zara bahwa semua ide itu datang dari ibu. Bu Santi yang memaksa kami memalsukan tanda tangan Zara. Aku hanya menuruti Rizky. Aku akan mengakuinya. Aku akan memberitahu semua yang aku tahu tentang aset-aset kecil lain yang disembunyikan Rizky." Pengakuan Tika yang terekam itu adalah emas. Tika, karena ketakutan dan keputusasaan, akhirnya mengkhianati ibu dan kakaknya sendiri.
Setelah pertemuan itu, Maya segera kembali ke Menshan Bimasena. Ia memutar rekaman pengakuan Tika. Senyum kemenangan Zara akhirnya terlihat jelas, bukan senyum sinis yang dingin, melainkan senyum yang menunjukkan bahwa keadilan akan segera ditegakkan. Pak Bimo, kata Zara, memandang rekaman itu dengan mata tajam. Kita punya pengakuan yang mengikat Bu Santi dan Rizky pada kejahatan serius. Tika akan menjadi saksi kunci kita, meskipun dia tidak tahu itu. Segera daftarkan rekaman ini sebagai bukti tambahan dalam gugatan cerai dan penipuan properti. Saya ingin persidangan pertama diadakan secepatnya. Dan pastikan, berita tentang pemalsuan tanda tangan ini bocor ke media secara halus, tepat sebelum sidang dimulai. Sementara itu, di apartemen sewaan mereka, Rizky dan Bu Santi sedang berdebat sengit. Mereka saling menyalahkan atas kemunculan Pak Haji Rano dan ancaman baru terhadap Tika. Mereka tidak tahu bahwa Tika baru saja mengkhianati mereka di kafe. Mereka hanya tahu bahwa mereka akan menghadapi persidangan. Rizky, yang masih dihantui oleh ketakutan di penjara, mencoba menghubungi Zara sekali lagi, memohon pengampunan, tetapi teleponnya lagi-lagi diabaikan. Ia tidak tahu bahwa istrinya kini sudah memiliki senjata pamungkas, yang bukan hanya akan membuatnya kehilangan harta, tetapi juga kebebasannya. Zara kini benar-benar siap. Bukti rekaman sudah di tangan. Saksi kunci, Tika yang tidak sadar, sudah didapatkan. Semua aset, kecuali yang mereka sembunyikan, sudah ditarik. Ia menatap pemandangan kota dari penthouse-nya. Ia tidak merasa bahagia atas kehancuran mereka, melainkan merasakan kedamaian atas keadilan yang akan segera terwujud. Kekalahan telak Rizky, Bu Santi, dan Tika di rumah sakit telah merenggut sisa-sisa martabat mereka. Setelah ditinggalkan oleh Zara, mereka terpaksa menghadapi Pak Haji Rano, yang berhasil menarik mobil mewah Rizky sebagai jaminan. Mereka kini benar-benar tidak punya apa-apa, kecuali rasa takut yang terus menghantui. Mereka tahu, gugatan cerai dan penipuan yang diajukan Zara adalah ancaman nyata terhadap kebebasan Rizky. Namun, Bu Santi adalah seorang wanita yang keras kepala. Meskipun telah dipermalukan, ia tetap ingin menunjukkan kepada lingkaran sosialnya bahwa keluarga mereka tidak hancur. Ia memaksakan sebuah acara, perayaan ulang tahun pernikahan perak, 25 tahun, dirinya dan almarhum suaminya, yang ironisnya selalu ia gunakan sebagai kedok untuk memamerkan kekayaan. Acara ini dipaksakan untuk diadakan di sebuah restoran private dining sederhana, jauh dari kemewahan pesta Tika, tetapi masih menghabiskan sisa-sisa uang mereka. Tujuannya adalah satu, untuk menunjukkan kepada publik bahwa masalah Zara hanyalah perselisihan rumah tangga kecil yang tidak serius. Di sisi lain, Zara dan Pak Bimo telah mengatur strategi persidangan. Sidang perdana gugatan cerai dan penipuan aset diputuskan jatuh pada hari yang sama dengan perayaan ulang tahun pernikahan Bu Santi, sebuah kebetulan yang disengaja oleh Pak Bimo yang memiliki jaringan luas. Ini adalah momen sempurna bagi Zara untuk menjatuhkan palu terakhir. Pagi itu, di pengadilan negeri, suasana sangat tegang. Zara datang mengenakan setelan formal berwarna gelap, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Ia ditemani oleh Pak Bimo dan Maya. Rizky datang sendirian, wajahnya terlihat kuyu dan penuh ketakutan. Ia telah mencoba menghubungi banyak pengacara, tetapi tidak ada yang berani mengambil kasusnya setelah mendengar nama Zara, CEO Z Property Group. Hakim membuka persidangan. Rizky mencoba mengajukan permohonan damai, memohon agar Zara membatalkan gugatan cerai dan meminta negosiasi kekeluargaan. Yang mulia hakim, kata Rizky dengan suara bergetar. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Istri saya terlalu emosional karena dia berada jauh. Saya mohon, kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Zara meminta izin untuk berbicara. Yang mulia, ujar Zara, suaranya tenang namun menusuk. Tidak ada kesalahpahaman. Ada pengkhianatan dan tindak pidana murni yang direncanakan. Suami saya tidak hanya menjual rumah, tetapi juga memalsukan tanda tangan saya untuk pengajuan pinjaman bank sebelum ia menjual properti itu. Ini bukan hanya masalah rumah tangga, ini adalah kasus penipuan aset. Pak Bimo kemudian mengajukan bukti kunci yang mereka dapatkan di bab 6, rekaman pengakuan Tika tentang perencanaan pemalsuan tanda tangan. Ketika rekaman itu diputar di ruang sidang, suara Bu Santi yang mendesak Rizky untuk meniru tanda tangan Zara terdengar jelas. Rizky langsung tertunduk malu. Wajahnya memerah, dan ia tahu, permainan sudah berakhir. Pemalsuan tanda tangan adalah pelanggaran hukum serius yang bisa membawanya langsung ke penjara.
Hakim memutuskan bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan melalui mediasi damai. Bukti penipuan dan pemalsuan tanda tangan sudah sangat kuat. Gugatan cerai Zara akan diproses secepatnya, dan kasus penipuan aset akan diteruskan ke ranah pidana. Rizky meninggalkan ruang sidang dalam keadaan hancur, bukan hanya karena diceraikan, tetapi karena prospek di penjara sudah di depan mata. Ia ingin segera pergi dan bersembunyi, tetapi ia teringat bahwa malam itu adalah perayaan ulang tahun pernikahan ibunya. Ia harus muncul, demi menjaga sisa-sisa harga diri Bu Santi. Malam itu, restoran private dining tempat perayaan Bu Santi terasa suram. Hanya ada beberapa kerabat dekat yang datang, kebanyakan adalah mereka yang tidak tahu skandal di pesta Tika. Bu Santi dan Tika berusaha keras tersenyum, menyajikan hidangan mahal yang mereka bayar dari sisa utang yang tersisa. Saat Bu Santi bersiap memotong kue, pintu ruangan terbuka. Masuklah Zara, bukan dengan setelan formalnya, tetapi dengan gaun koktail yang menawan, didampingi oleh Pak Bimo dan Maya. Kedatangan Zara membuat semua orang terdiam, termasuk Rizky yang sudah duduk di sana. Selamat ulang tahun pernikahan, Bu Santi, sapa Zara dengan nada formal. Bu Santi, yang selalu ingin terlihat superior, memaksakan senyum. Oh, Zara, syukurlah kamu datang. Kami sedang merayakan kebahagiaan kami yang abadi. Sayang sekali kamu tidak bisa ikut merayakannya lagi. Tentu saja saya akan merayakan, Bu Santi, jawab Zara, melangkah maju. Saya datang untuk perayaan saya sendiri. Perayaan kebebasan saya. Zara mengambil gelas sampanye dari meja dan mengangkatnya. Saya ingin memberitahu semua yang hadir di sini. Hari ini, di persidangan perdana, terbukti bahwa suami saya, Rizky, terbukti bersalah atas penggelapan aset dan pemalsuan tanda tangan saya untuk kepentingan pribadi dan pernikahan Tika. Semua kerabat terkejut. Bu Santi berteriak, Zara, kamu tidak punya hak. Ini acara kami. Saya punya hak. Saya punya buktinya, kata Zara dingin. Dan sebagai hadiah ulang tahun perak Anda, Bu Santi, dan hadiah perpisahan untuk Rizky, saya ingin memberitahu Anda satu hal lagi yang belum Anda ketahui, dan belum pernah saya ceritakan. Zara kemudian menatap Rizky yang wajahnya sudah pucat pasi. Rizky, kamu ingat mobil mewahmu yang ditarik oleh rentenir? Mobil itu kini berada di Menshan Bima Senaku, di kompleks properti yang aku miliki. Mobil itu ditarik karena kamu melarikan diri dari utang. Ia jeda, membiarkan kalimat itu meresap. Beberapa waktu lalu, kamu dan ibumu bertanya mengapa aku tidak khawatir saat kalian menjual rumah modelku. Kalian berdua bilang itu hanya rumah kosong, tidak dihuni, tidak usah lebay. Aku hanya tertawa saat kalian menelponku, karena sebenarnya rumah yang kalian jual adalah... Zara menunjuk Pak Bimo. Pak Bimo, atas isyarat Zara, menyalakan televisi plasma di sudut ruangan. Layar itu menampilkan video yang sudah disiapkan. Rekaman video konferensi pers yang diadakan Zara di Menshan Bima Sena, tepat sebelum ia datang ke restoran. Dalam video itu, Zara, sebagai CEO Z Property Group, berdiri di lobi Menshan yang luar biasa megah. Di belakangnya terdapat sebuah peta besar yang menunjukkan tata letak master plan Bima Sena Residence, dan sebuah tanda panah besar menunjuk pada sebuah bangunan kecil di gerbang utama. Suara Zara dalam video itu bergema di ruangan. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa properti yang dijual oleh mantan suami saya, Rizky, adalah show unit, rumah contoh, di pintu masuk proyek ini. Rumah itu sengaja saya daftarkan atas nama kami berdua sebagai bagian dari strategi pemasaran dan pengujian. Rumah yang sebenarnya yang menjadi tempat tinggalku, adalah Menshan ini. Sebuah aset bernilai ratusan miliar rupiah, yang tidak pernah Rizky dan keluarganya ketahui. Dengan pengungkapan ini, saya, Zara, telah mengajukan gugatan cerai dan kasus penipuan terhadap Rizky, yang terbukti memalsukan tanda tangan dan menjual aset perusahaan secara ilegal. Saat video berakhir, semua kerabat dan Bu Santi terdiam, tercengang. Bu Santi jatuh lemas di kursinya. Semua orang kini tahu, Zara bukan hanya istri yang mengamuk, tetapi seorang konglomerat yang telah dikhianati dan menggunakan kekuasaannya untuk membalas dengan sangat telak. Pesta perak Bu Santi hancur berkeping-keping, digantikan oleh berita pengungkapan skandal penipuan dan kekayaan Zara yang tak terduga. Zara menatap Bu Santi dan Rizky untuk terakhir kalinya. Itu hadiah ulang tahun pernikahan Anda, Bu Santi. Kenyataannya, Anda tidak hanya kehilangan menantu, tetapi juga kehilangan satu-satunya akses ke kemewahan yang sebenarnya. Dan Rizky, kamu tidak hanya kehilangan istri, tapi juga kebebasanmu. Zara kemudian meninggalkan ruangan bersama Pak Bimo dan Maya,
meninggalkan kerabat yang berbisik-bisik, dan keluarga Rizky yang kini benar-benar hancur, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara sosial. Setelah Zara meninggalkan restoran, suasana perayaan ulang tahun pernikahan Bu Santi berubah menjadi duka. Para kerabat yang hadir segera meninggalkan tempat itu, menjaga jarak dari aib penipuan dan utang rentenir. Bu Santi dan Tika histeris, menyadari bahwa mereka bukan hanya dipermalukan, tetapi kini Rizky menghadapi ancaman penjara. Keesokan harinya, ramalan buruk Zara menjadi kenyataan. Berita tentang CEO Z Property Group yang menggugat cerai suaminya karena penipuan dan pemalsuan tanda tangan menyebar luas di media nasional. Reputasi Rizky hancur total, dan tekanan dari masyarakat serta kepolisian mulai meningkat. Pak Bimo, atas instruksi Zara, segera menindaklanjuti kasus pidana. Dengan bukti kuat berupa rekaman pengakuan dan laporan pemalsuan tanda tangan, proses hukum bergerak cepat. Pihak kepolisian mengeluarkan surat panggilan untuk Rizky. Rizky, yang kini tinggal di apartemen sempit dan terus-menerus diancam oleh anak buah Pak Haji Rano, mencoba melarikan diri. Namun, upayanya sia-sia. Pagi-pagi sekali, saat ia mencoba menyelinap keluar, petugas kepolisian sudah menunggu. Rizky ditangkap atas tuduhan penggelapan aset dan pemalsuan dokumen. Bu Santi dan Tika menyaksikan penangkapan Rizky dengan tangis histeris. Mereka memohon-mohon kepada polisi, tetapi tak dihiraukan. Rizky dibawa pergi, meninggalkan ibu dan adiknya dalam keputusasaan yang mendalam. Penahanan Rizky adalah titik terendah mereka. Sementara Rizky mendekam di balik jeruji besi, Bu Santi dan Tika benar-benar jatuh miskin. Mereka tidak bisa lagi membayar sewa apartemen dan terpaksa pindah. Utang kepada Pak Haji Rano semakin menumpuk, dan setiap hari mereka dihantui oleh penagih utang. Tika, yang suaminya, Dani, menceraikannya tak lama setelah skandal di pesta, kehilangan semua kemewahan yang ia harapkan dan harus bekerja serabutan untuk makan sehari-hari. Di sisi lain, Zara menyelesaikan proses perceraian dengan cepat. Gugatan cerai dikabulkan, dan pengadilan memutuskan bahwa Rizky tidak berhak atas harta Gonogini karena telah melakukan pengkhianatan dan penipuan yang merugikan Zara. Semua aset, termasuk show unit yang dipermasalahkan, kembali ke tangan Zara sepenuhnya. Zara, melalui Pak Bimo, mengajukan tuntutan ganti rugi yang besar atas kerugian mental dan waktu yang ia habiskan untuk menyelesaikan drama ini. Tuntutan ini memastikan bahwa Rizky tidak akan pernah bangkit secara finansial. Maya mendukung Zara, membantu mengelola bisnis agar tidak terganggu oleh drama pribadi ini. Zara tidak lagi merasakan amarah, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Ia telah mendapatkan keadilan dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah pemilik kekuasaan dan asetnya yang sesungguhnya. Drama rumah tangga telah berakhir, dan kini, fokusnya adalah membangun kehidupan baru. Penahanan Rizky menutup babak pahit dalam hidup Zara. Proses perceraian telah final, dan secara hukum, Zara bebas dari segala ikatan dengan keluarga yang mengkhianatinya. Ia kini sepenuhnya fokus pada perannya sebagai CEO Z Property Group. Kepulangannya ke Indonesia tidak lagi dirahasiakan. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai momentum untuk meluncurkan proyek-proyek properti baru dengan gemilang, menggunakan Menshan Bimasena sebagai markas operasionalnya. Zara menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia membangun kembali lingkaran sosialnya, yang kini hanya diisi oleh orang-orang yang tulus dan profesional. Maya, sahabatnya, diangkat menjadi kepala komunikasi perusahaan karena loyalitas dan kecerdasannya. Pak Bimo terus menjabat sebagai penasihat hukum utama, memastikan semua aset Zara terlindungi dengan sempurna. Meskipun sukses dan bahagia, Zara tidak sepenuhnya melupakan orang-orang yang pernah ada di hidupnya. Ia mendengar kabar dari Pak Bimo tentang kondisi Bu Santi dan Tika. Mereka kini tinggal di sebuah kamar sewaan kecil, harus bekerja keras sebagai buruh cuci dan pelayan toko serabutan untuk melunasi utang kecil yang tersisa dari Pak Haji Rano. Kehidupan mewah mereka telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Mereka bahkan kesulitan untuk membiayai kunjungan ke penjara untuk Rizky. Sesuai dengan karakternya yang berkelas, Zara memutuskan untuk mengambil satu tindakan akhir, sebuah tindakan yang bukan didasari oleh belas kasihan, melainkan oleh prinsip keadilan dan kesempatan kedua. Zara menghubungi Tika melalui Maya. Tika, yang kini hidup dalam ketakutan dan kemiskinan, awalnya curiga dan takut akan adanya tuntutan baru. Namun, Maya meyakinkannya bahwa Zara hanya ingin bertemu, tanpa agenda hukum. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe sederhana. Tika datang dengan pakaian lusuh, sangat berbeda dari penampilannya saat hari pernikahannya. Zara berbicara dengan nada lembut, tanpa amarah, namun penuh ketegasan.
Aku tahu kamu menderita, Tika. Kamu adalah korban dari ambisi dan keserakahan ibumu dan Rizky. Aku memaafkanmu karena kamu adalah penerima manfaat dari penipuan itu, bukan perancang utamanya. Namun, pengkhianatanmu tetap sebuah kesalahan yang harus kamu tebus. Tika menangis, mengakui semua kesalahannya dan bagaimana ia dengan naifnya mengkhianati Zara demi kemewahan sesaat. Ia mengatakan bahwa Bu Santi masih menyalahkan Zara atas semua yang terjadi. Zara memberikan kesempatan kedua yang tak terduga kepada Tika. Aku tidak akan memberimu uang, Tika. Aku akan memberimu pekerjaan. Di proyek properti terbaruku, aku membutuhkan tenaga kerja yang jujur dan mau belajar. Kamu akan bekerja dari posisi paling bawah, sebagai asisten administrasi di proyek pembangunan. Gaji yang kamu dapatkan harus kamu gunakan untuk hidup mandiri, dan sisanya, untuk membayar utang kecil dan membantu Rizky di penjara. Tika tertegun. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan kerja dari orang yang sudah ia khianati. Ia menerima tawaran itu dengan tulus dan penuh syukur. Zara memberikannya kesempatan untuk membangun hidupnya dari awal, dengan syarat kejujuran total. Keputusan Zara untuk membantu Tika adalah langkah strategis. Ini membuktikan bahwa ia tidak kejam, melainkan adil. Ia memberi kesempatan kedua bagi mereka yang bersedia berubah, tetapi ia tetap tegas pada mereka yang tetap sombong dan tidak mau mengakui kesalahan. Tika memulai hidup baru, menjauh dari pengaruh ibunya, dan bekerja keras untuk membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan Zara. Sementara itu, Rizky, yang mendengar kabar tentang Tika dari Bu Santi saat kunjungan penjara, merasa campur aduk. Ia menyesali tindakannya dan menyadari betapa bodohnya ia meremehkan dan mengkhianati istrinya. Ia mulai menulis surat permintaan maaf yang tulus kepada Zara, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga istri yang memiliki hati mulia. Babak baru telah dimulai. Zara kini menjadi ikon pengusaha wanita yang sukses dan berprinsip. Tika mendapatkan jalan menuju penebusan. Dan Rizky, untuk pertama kalinya, menghadapi hidupnya sendiri, jauh dari kekayaan palsu, hanya dengan penyesalan. 2 tahun telah berlalu sejak Rizky ditahan dan Zara menyelesaikan proses perceraian. Kehidupan baru Zara adalah bukti nyata dari kekuatan seorang wanita yang diremehkan. Ia bukan lagi arsitek lepas yang mudah dibohongi, melainkan seorang CEO properti raksasa yang namanya menjadi sinonim dengan integritas dan kesuksesan. Proyek-proyeknya, termasuk Bimasena Residence yang mewah, berkembang pesat, dan Zara telah menjadi ikon yang dihormati di dunia bisnis. Ia mendapatkan mahkota yang berbeda, bukan mahkota sebagai istri atau menantu yang diakui, melainkan mahkota sebagai penguasa kerajaan yang ia bangun sendiri. Zara kini fokus pada perannya sebagai mentor dan inspirator. Maya telah menjadi wakilnya yang berharga, mengelola operasional perusahaan dengan loyalitas penuh. Sementara itu, Pak Bimo memastikan pondasi hukum kerajaan properti Zara kokoh dan tak tergoyahkan. Tika, berkat kesempatan kedua yang diberikan Zara, telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Ia bekerja keras, mulai dari posisi terendah, dan membuktikan dirinya sebagai karyawan yang jujur dan berdedikasi. Tika tidak hanya berhasil melunasi utang-utang kecilnya, tetapi juga mulai menabung dan bahkan secara diam-diam membantu Bu Santi dan membiayai kebutuhan dasar Rizky di penjara. Ia telah menemukan harga dirinya, yang jauh lebih berharga daripada kemewahan palsu. Nasib Bu Santi adalah yang paling menyedihkan. Setelah diusir dari apartemen sewaan, ia terpaksa pindah ke rumah kontrakan kumuh. Ia tetap keras kepala dan menolak tawaran bantuan dari Tika, karena harga dirinya terluka. Bu Santi masih menyalahkan Zara atas semua kemalangan mereka. Ia hidup dalam kesepian, penyesalan, dan kemiskinan, menyadari terlambat bahwa menantu yang selalu ia caci adalah satu-satunya sumber kenyamanan dan kemewahan yang pernah ia miliki. Ia menjadi tontonan bagi tetangga lamanya, yang kini tahu bahwa kemewahan yang dulu ia banggakan adalah palsu dan dibangun di atas pengkhianatan. Di dalam penjara, Rizky telah menjalani hukuman untuk sebagian besar masa tahanannya. Ia menjadi pribadi yang pendiam dan penuh penyesalan. Rizky sering menerima surat dari Tika, yang menceritakan kesuksesan Zara dan bagaimana Tika kini mendapatkan hidup baru. Ia menyadari kebodohan dan keserakahannya. Rizky menulis surat permintaan maaf yang tulus kepada Zara, bukan untuk meminta bantuan atau uang, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas semua kesalahannya. Suatu hari, Zara menerima surat itu. Ia membacanya dengan tenang. Hatinya tersentuh oleh ketulusan yang akhirnya Rizky tunjukkan, namun tidak ada lagi cinta yang tersisa. Sebagai tindakan akhir,
Dan tanpa bertemu Rizky secara langsung, Zara melalui Pak Bimo, memberikan bantuan hukum. Bukan untuk membebaskan Rizky dari hukumannya, tetapi untuk memastikan ia mendapatkan rehabilitasi dan hak-haknya terpenuhi di penjara. Tindakan ini adalah penutup dari dendam Zara. Ia telah mengambil keadilan, dan kini ia melepaskan sisa-sisa amarahnya. 3 tahun setelah tragedi itu, Zara berdiri di balkon Mansion Bimasena, rumah aslinya yang ia desain sebagai benteng kesuksesan. Ia telah membuktikan bahwa rumah yang dijual Rizky memang hanya rumah model, sebuah jebakan kecil untuk menguji integritas suaminya. Ia telah mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari sebuah pernikahan, melainkan dari keberaniannya untuk berdiri tegak dan menuntut keadilan. Ia menjadi inspirasi, simbol bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari sebuah kejayaan yang jauh lebih besar. Tika berhasil bangkit dan kini menjabat sebagai manajer proyek kecil di perusahaan Zara. Ia mengajukan diri untuk melunasi utang terakhir Rizky kepada Pak Haji Rano, membersihkan sisa-sisa kejahatan di masa lalu keluarga itu. Sementara itu, Rizky, setelah bebas dari penjara, mencoba mencari Bu Santi dan Tika. Ia menemukan Tika, yang telah hidup mandiri dan sukses. Tika memaafkan Rizky, tetapi menolak kembali ke kehidupan lama. Rizky, tanpa aset dan tanpa Bu Santi, harus memulai hidup dari nol. Ia tidak lagi sombong, melainkan menjadi pria yang rendah hati dan jujur, menerima konsekuensi dari kesalahannya. Zara memilih tetap tinggal di Mansion Bimasena, yang kini menjadi kantor pusat dari kerajaan properti barunya. Ia tidak lagi mencari cinta, melainkan menikmati kebebasan, kekayaan, dan kehormatan yang ia dapatkan dari usahanya sendiri. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga, sikap dan hati nurani lebih menentukan nasib daripada sekadar status dan kemewahan palsu. Rizky, Bu Santi, dan Tika kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Tika mendapatkan kesempatan kedua karena ketulusannya. Bu Santi jatuh miskin dan hidup dalam penyesalan yang tak terobati. Rizky memulai hidup baru yang jujur, menyadari bahwa ia telah menertawakan dan meremehkan pemilik asli dari segalanya. Mereka akhirnya mengerti bahwa rumah yang mereka jual hanyalah umpan, sementara mahkota yang berbeda yang dimiliki Zara adalah kekuasaan dan martabat yang sesungguhnya. Jangan pernah meremehkan ketenangan dan kesabaran seseorang, karena di balik kerendahan hati yang diperlihatkan, mungkin tersimpan kekuatan, kecerdasan, dan aset yang jauh melampaui apa yang terlihat.